please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena. Pertanyaan yang masuk, dokter, ini ada dari Mbak Mei Astuti dari Surabaya. Assalamualaikum dokter, pertanyaan saya, riwayat suami kena liposarkoma, nempel di ginjal, jadi ginjalnya diangkat tinggal satu. Sekarang tumbuh lagi, nempel di aorta. Makanan apa yang harus dikonsumsi dan jenis makanan apa yang harus dihindari? Terima kasih dokter untuk pencerahannya. Saya akan ikhtiar untuk menjaga kesehatan suami saya. Ya baik, Bismillah. Yang jelas sih ya, yang namanya penyakit Bapak sekalian takdir ya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan semoga ibu ya, khususnya suami ibu, disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dialah satu-satunya zat yang bisa menyembuhkan apapun bentuk sarana prasarana yang kita lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan sembuh. Maka mintalah pada Allah dengan menggunakan pertama ikhtiar langit. Ikhtiar langit itu apa sih? Perbanyak sedekah, perbanyak sholat malam, ya, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, termasuk juga badannya diruqyah, menggunakan air nanti diminum, kemudian itu salah satu ikhtiar langit. Atau silaturahim, ya, membuka keberkahan kepada keluarga, itu ikhtiar langit, Bapak sekalian. Taubat, minta ampun sama Allah, itu dulu dikerjakan. Fokus dulu ke situ, ya. Kemudian setelah itu baru kita lihat nih, liposarkoma, salah satu keganasan lemak. Maka apa yang kita kerjakan ya? Salah satu syariat diperintahkan atau dijanjikan oleh Nabi SAW adalah berbekam. Maka mulai rutinkan berbekam pada titik-titik sunnah, insya Allah. Ya, di Surabaya itu ada salah satu sahabat saya, kliniknya namanya Mugi Barokah, ya, Pak Abdul Hamid. Ustadz Hamid Arif. Ya, itu nanti bisa datang ke situ, ketemu beliau. Beliau seorang yang insya Allah cukup kompeten ya. Bapak Ibu mungkin bisa datang ke sana, nanti mungkin dikasihkan nomornya ke beliau untuk berobat ke Ustadz Hamid Arif. Kemudian apalagi, kalau saya pribadi sih ya, puasa adalah salah satu bentuk metode yang paling baik untuk memperbaiki ini. Cuman apa yang kita kerjakan untuk memberi asupan pasukan pembersihnya, ini yang luar biasa. Salah satu Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu, Bapak yang mungkin bisa kerjakan adalah mengkonsumsi air kelapa. Air kelapa itu salah satu air yang sangat baik untuk detoks, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Coba Bapak mulai mengkonsumsi jenis-jenis sayuran yang sifatnya namanya cruciferous. Cruciferous itu sayuran detoks. Contohnya ya, contoh paling gampang tuh brokoli. Ya, brokoli itu bisa Anda blender ya nanti, ya Anda blender, Anda minum jusnya, itu insya Allah akan membantu juga. Kemudian tambahkan lagi dengan salah satu sumber antioksidan yang terbaik dari ramuan kunyit, serai sama jeruk nipis, yang saya di Instagram saya sebutnya Ultimate Kunyit. Itu Bapak Ibu bisa coba juga itu nanti di sana, insya Allah juga membantu ya. Tambahkan lagi dengan habatus sauda, dan kalau nanti bisa cari dapatkan probiotik, coba dapatkan probiotik untuk membantu keseimbangan pencernaan Anda nanti. Mungkin bisa Bapak Ibu atau Anda yang bertanya ini mungkin bisa konsultasi langsung ya, karena ini kan penyakitnya cukup berat. Mungkin bertanya ke mungkin Ustadz Hamid nanti ya, untuk diperiksa juga nanti insyaallah. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah sembuhkan Ibu Bapak ya. Wallahu a'lam. Amin, amin. Jadi begitu ya Mbak Mei Astuti, semoga juga menjadi penggugur dosa untuk suaminya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari Mbak Iva dari Sidoarjo. Pertanyaannya adalah, dokter, saya tahun ini sudah menikah selama 4 tahun dengan suami, tapi belum diberi keturunan. Mungkin ada terapinya yang lebih detail dengan doa apa yang harus diperbanyak untuk diamalkan. Jazakumullah khair. Monggo dokter. Ya, jadi pertanyaan ini sudah terlalu sering dan terlalu banyak sih. Mungkin saran saya, Ibu coba kalau Ibu punya akun Instagram, masuk ke Instagram saya, di situ banyak ya, banyak ilmu. Kita ada 3.500 postingan yang Anda bisa lihat nanti di situ. Salah satu tentang kehamilan ini. Itu mungkin scroll sekitar 3 bulan yang lalu pernah saya tulis itu. Itu ibu-ibu yang bahkan bukan yang 4 tahun, ada 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu subhanallah. Ternyata dengan memperbaiki pola makan, itu detailnya mereka jelaskan di situ. Ya, mungkin habis waktu, tapi nanti Ibu mungkin bisa baca di situ, dan beberapa akun-akun support dari saya, dari ibu-ibu yang merapikan tulisan saya, ada kayak Ibu Sulistiowati, ada Bu Elhanan, Bu Intan namanya itu di Aceh. Kemudian ada siapa lagi tuh, Dapur Ciko, segala macam, ada beberapa tuh
Ya, mungkin Ibu bisa baca, nanti coba lihat postingan saya, mungkin rajin, di situ ada tuh keterangannya. Dan itu detail, mereka jelaskan dengan sangat detail apa yang dimakan, apa yang dikurangi. Masya Allah, dengan izin Allah, dengan ikhtiar itu Allah kasih Allah anugerahkan kepada mereka kehamilan. Ya, bahkan yang jauh lebih berat dari keadaan, mungkin maaf Ibu ya, ada yang dengan penyakit, itu subhanallah ketika mengubah pola makanan itu subhanallah ya, Masya Allah, itu ternyata begitu mudah Allah kasih kehamilan untuk mereka. Allahu a'lam. Ya, jazakumullah khair dokter. Ini masih lanjut ya dokter ya, pertanyaan berikutnya dari Mas Ahmad dari Surabaya. Dokter, saudara saya laki-laki usia 33 tahun. Sudah setahun ini ada gangguan syaraf di bagian otak kecil yang menyebabkan badan tidak seimbang saat berdiri, seperti berjalan di kapal katanya. Dan tangan kanan agak gemetar tapi hanya saat mau menulis atau memegang barang. Mohon solusinya dokter untuk herbal dan terapinya. Seperti apa ini? Ya, kalau saya saran sih ya, kalau untuk case-case yang hubungan dengan kepala ini, salah satu yang terbaik yang mungkin Bapak bisa kerjakan adalah berbekam. Ya, berbekam itu nanti mungkin kepalanya dicukur dulu ya rambutnya, nanti bisa dilakukan titik-titik pembekaman di kepala, itu insya Allah kan sangat membantu sekali ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa jenis ciptaan atau tumbuhan-tumbuhan ciptaan Allah ini memang dia baik sekali untuk memperbaiki otak ya. Contoh mungkin kayak pegagan. Coba mulai Bapak mengkonsumsi pegagan ya. Mungkin tidak mesti dalam bentuk teh, tapi kalau Anda bisa dapat yang rumputnya, rumput pegagan itu atau daun pegagan tuh dijadikan lalapan juga bagus ya. Itu juga memperbaiki sel-sel otak. Tambah lagi nanti dengan dengan zaitun atau beberapa jenis ya, zaitun ini mungkin minyak ya, atau beberapa jenis kacang-kacangan yang menguatkan juga ya, seperti pistachio ya, pistachio itu juga insya Allah akan membantu. Tambahkan dengan kurma dan air kelapa juga insya Allah membantu. Jadi mulai seperti itu dan rutinkan berbekamnya, termasuk di ruqyah juga akan sangat membantu ya. Ruqyah itu bukan buang jin aja sih ya, tapi dia menguatkan juga, menguatkan sel-sel kita. Jadi membaca Quran itu juga bukan hanya sekedar cuma buang jin, tapi itu juga menguatkan badan kita, tubuh kita. Demikian mungkin Allah.